Sofia saat ini sedang berada di kubikelnya, mengecek beberapa berkas yang dengan seenak hati Ed taruh di atas meja kerjanya. Ini sebenarnya pekerjaan milik Ed, tapi yang punya tugas malah sedang bermain handphone sambil tiduran di atas sofa. Kampret emang. Menggo, lurus. Ah mati. Belum deh. Sumpah demi daki yang matanya copot satu dan satunya gak pernah bisa merem. Sofia benar-benar menahan emosinya sekuat tenaga. Bahkan, ia sampai menutup mulutnya kuat agar segala umpatan dalam hatinya tak terlontar keluar. Bagaimana tidak? Sofia di sini sedang menatap layar komputer dengan bertumpuk-tumpuk berkas dan map yang memenuhi mejanya. Dan bosnya malah asik-asikan tidur sambil bermain game. Yah, gimana ini? Hei, tolong, cacingku dililit cacing lain. Mati. Ed pun berdecak dan membanting ponselnya keras ke atas meja. Siapa sih yang ciptain permainan laknat itu? Biar aku beli perusahaannya, decak Ed sebal dan membanting punggungnya ke sandaran sofa. Sedangkan Sofia mati-matian menahan tangan kanannya di bawah meja agar tak melewati batas. Mengingat tangan kanannya benar-benar berambisi untuk mencolok lubang hidung Ed. Sofia, aku lapar, rengek Ed sambil menatap Sofia dengan sorot mata khas anak 3 tahun. Sofia hanya menatap Ed sekilas dan kembali fokus pada layar komputer. Ambil sendiri. Maunya disuapin, rengek Ed lagi. Aku sibuk bos, teka Sofia pada kata bos. Makanya jangan sibuk. Kalau begitu, kerjakan sendiri pekerjaanmu. Sungguh habis sudah kesabaran Sofia hari ini. Mengingat hari ini hari pertamanya PMS. Jadi jangan salahkan jika Sofia kerjanya emosi melulu. Dan mulailah drama sandiwara seorang Edward. Ed mengeluarkan papiesnya sambil berkaca menatap Sofia sendu. Ingat umur Ed, gak pantes. Sofia jahat, ucap Ed terbata-bata. Suaranya dimirip-miripkan dengan anak 3 tahun yang tidak dibelikan permen oleh ibunya. Bagus, sandiwara yang hebat Ed. Tapi tiba-tiba pintu ruangan kantor Ed terbuka. Menampilkan seorang gadis cantik yang berambut coklat pirang dan tubuh semampai yang aduhai dengan pakaian seksi. Edward, teriak ceria wanita itu dan berlari masuk. Ed membalikkan badannya dan terkejut ketika mendapati pelukan secara tiba-tiba. Ed tahu siapa gadis ini, dan entah mendapat ide dari mana ia akan membuat Sofia cemburu. Sia, aku merindukanmu, ucap Ed dan berbalik memeluk Sia gemas. Tak lupa sebuah kecupan tersemat di puncak kepala Sia. Sofia melotot melihat itu semua. Lengkap sudah penderitaannya hari ini. Tugas menumpuk, Herbert yang menyebalkan, dan sekarang wanita yang bernama Sia itu benar-benar merusak moodnya hari ini. Sepertinya seharian ini Sofia akan terus mengeluarkan amarah dari dalam hatinya. Oh, itu yang namanya Sia. Lumayan. Kau merindukanku, Ed? Tanya Sia sambil mendongak menatap Ed dari pelukannya. Ed mengangguk dan tersenyum. Matanya melirik ke arah Sofia yang juga sedang menatapnya. Rasakan, siapa suruh memarahiku? Batin Ed senang ketika melihat Sofia yang terlihat kesal. Oh iya, aku bawakan makanan kesukaanmu, Burger King with mozzarella sauce. Sia berujar cerit, ya, dan menggoyangkan sebuah paper bag berlogo restoran cepat saji dengan tangan kanannya. Wah, pasti enak. Kebetulan aku lapar sekali, balas Ed semangat dan menggeret tangan Sia ke mini pantry yang ada di dalam ruangannya. Sofia berdecak malas. Ini kepala udah panas, sekarang hatinya juga terasa panas. Lama-lama ia ingin berubah menjadi boboiboy api agar bisa membakar gedung Ed sekalian. Kemudian Sia menengok ke belakang dan menemukan seorang gadis yang terlihat sebal, sangat kentara dari caranya ketika sedang mengetik di tombol keyboardnya. Bukannya terlihat santai, namun terlihat seperti orang yang sedang emosi. Bahkan sampai mengeluarkan suara tak-tak
terletak. "Ed, dia siapa?" tanya Sia sambil menunjuk Sofia. Ed yang awalnya sedang membuka paperback pun menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Sia. "Oh, dia sekretaris hatiku." "Hah? Ah, maksudku sekretaris baruku." Playboy cap kadal. Sia pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia berjalan menghampiri Sofia. Sia kemudian mengulurkan tangan kanannya ke arah Sofia. "Hai, aku Sia, calon istri Ed." "Calon istri?" Alis Sofia terangkat satu. Sofia pun memasang senyum semanis mungkin. Ia kemudian menjabat tangan Sia yang terasa lembut itu. Tidak seperti tangannya yang terasa kasar. Sofia menjeda ucapannya sebentar, kemudian melirik Ed yang tengah menatapnya khawatir atau takut. "Sekretaris Tuan Edward," ucap Sofia dengan penuh penekanan. Sia tersenyum dan menarik tangan kanannya. "Salam kenal Sofia, semoga kita bisa menjadi teman." Ed masih belum melepaskan pandangannya dari Sofia yang sedang menatapnya datar. Hingga Sia mengalihkan pandangan Ed dengan mengecup pipinya. "Ayo makan sayang," ucap Sia sebelum Ed benar-benar mengalihkan pandangannya dari wanita yang saat ini sedang menatapnya dengan pandangan yang tak bisa ia artikan. Sofia mendesah lelah. Akhirnya setelah 1 jam ia selesai juga mengerjakan pekerjaannya yang menumpuk ini. Sofia menatap jam tangan yang terletak di pergelangan tangan kirinya. 12.20. Oke, ia telat 20 menit untuk jam makan siang. Sejak 1 jam lalu, Sofia menulihkan pendengarannya dari suara tawa yang berasal dari tengah ruangan, tepatnya di sofa, di mana Ed dan Sia sedang berdua bercanda mesra sambil bernostalgia. "Anjene kampret." Sofia pun berjalan melewati Sia dan Ed yang malah terlihat asik mengobrol. Entah apa yang dibicarakan. Sofia tak ingin benar-benar tahu akan hal itu. Ia muak kali ini dengan Ed. Belum sempat Sofia berhasil membuka pintu, suara Ed menginterupsinya, membuat Sofia menghentikan langkahnya. "Kau mau makan siang?" tanya Ed sambil menatap punggung Sofia. Sofia pun tersenyum sinis dan berbalik. "Iya, Tuan Muda." Ia sengaja menekankan kata Tuan Muda, padahal selama ini Sofia tak pernah memanggil Ed dengan sebutan itu. "Aku pesankan makanan saja. Kau mau makan di sini?" terang Ed sambil tanpa basa-basi. Sofia mendecih menampilkan gaya congkaknya. "Saya sudah telat 20 menit, Tuan, untuk menikmati istirahat siang saya. Dan sekarang Tuan Edward ingin mengurung saya di tempat laknat ini." "Oke, nyalimu memang teramat besar, Sofia." Ed menatap Sofia yang saat ini menatapnya nyalang, sedangkan Sia hanya kebingungan melihat tingkah dua manusia di hadapannya ini. Mereka seperti sedang berbicara melalui batin. "Oke, kembali tepat pukul 1, ucap Ed akhirnya. Setelah beradu mata dengan Sofia. Sofia tak berniat membalas ucapan Ed dan langsung keluar ruangan sambil membawa handphone serta dompetnya. Setelah pintunya tertutup, Sia langsung menatap Ed dengan rasa penasaran yang memenuhi otaknya. "Kau punya hubungan khusus dengan Sofia?" tanya Sia tanpa basa-basi. Ed langsung menatap Sia dan menggelak. Ia tersenyum dan mengelus surai coklat lembut milik Sia. "Tidak." Sia tersenyum ceria sambil memeluk Ed dari samping. "Aku sudah menduganya, hatimu pasti masih untukku." "Tidak, hatiku sudah direnggut oleh Sofia." "Idih, emang si kampret doang yang bisa mesra-mesraan sama orang lain. Gue juga bisa, kampret. Dasar cowok brengsek." Sofia terus menggerutu ketika ia berjalan keluar kantor. Saat ini ia sedang menunggu Jaki yang sejak setengah jam sebelum ia istirahat sudah ia kabari untuk menjemputnya dan menemaninya makan siang. "Selamat siang, prinsesku," ucap Jaki diiringi senyum manis ketika mogenya sudah tepat berada di hadapan Sofia. Jaki yang terlihat begitu tampan dan keren dengan moge yang sedang digagahinya. Helm full face dan
jaket kulit berwarna hitam tapi dengan setelan bawah khas orang kantor. Sofia menatap daftar Jaki. Entah mengapa untuk hari ini saja ia ingin marah kepada siapa saja. "Lo jemput gue pakai motor?" tanya Sofia ketus. Jaki hanya mengangguk dan meringis ketika melihat rok span Sofia yang pendek dan terlihat ketat itu. Sungguh, rupanya pilihannya untuk terlihat seperti pangeran berkuda hitam rupanya salah besar. Buktinya saat ini Jaki bingung bagaimana cara membonceng Sofia dengan mogenya. "Duduk miring?" "Terserah," ketus Sofia. "Kayaknya ada yang lagi berdarah-darah nih," ajak Jaki. "Nggak usah banyak bacot loh, sebel gue," semprot Sofia yang langsung mendapat tawa dari Jaki. Rupanya benar dugaannya. Memang sejak dulu jika Sofia tengah PMS, semua orang akan terkena semprotan singa dari sang induk. "Silakan duduk tuan putriku," Jaki berujar teramat lembut dan mengulurkan tangannya sebagai penyangga tangan Sofia yang akan duduk di atas mogenya. Sofia tersenyum dan menyambut uluran tangan Jaki yang segera duduk menyamping di belakang Jaki. Jaki kemudian melepas jaketnya dan menyampirkan kedua paha Sofia yang terbuka. "Aku tidak suka pahamu dipandang oleh bule-bule tak berotak di sini," jeda Jaki. Ia menyalakan motornya terlebih dahulu. "Dengan Mbak Sofia, lokasinya sudah sesuai dengan yang ada di dalam maps ya Mbak?" tanya Jaki seolah-olah ia adalah tukang ojek. "Iya Mas, sudah betul sesuai dengan peta," balas Sofia sambil tertawa. Jaki selalu bisa membuat moodnya membaik. "Siap Princess Sofia, kita meluncur ke tujuan." Kemudian Jaki menarik gasnya meninggalkan lokasi kantor Ed dengan Sofia yang memeluk pinggangnya. Dan seulas senyum terbesit di kedua bibir Jaki.